البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang diberikan penjelasan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, kita masih berada di akhir-akhir penjelasan terhadap surat Al-'Asr. Qala asy-syarih wa sabahullah wa tawassaw bil haqqi, gitu ya. Dan saling mewasiatkan atau saling nasihat-menasihati terhadap kebenaran. Wasa ba'duhum ba'da ta'liman wa irsyadan fa hadhihi martabatun salisah. Maksudnya adalah sebagian mereka saling mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya baik dalam bentuk mengajari ataupun mengarahkan. Naam, dan ini adalah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang pertama al-ilm, tingkatan yang kedua al-amal, tingkatan yang ketiga adalah dakwah, tingkatan yang keempat adalah sabar nanti. Paham ya? Jadi jangan sampai barakallahu fikum tidak mengetahui atau tidak mengenal yang seperti ini, karena maratibu barakallahu fikum ad-din, tingkatan-tingkatan agama dianggap sempurna manakala sudah terpenuhi empat perkara ini. Pertama al-ilm, kemudian yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat adalah as-sabru 'alal adzafi, itu sabar di atas rintangan gangguan yang dialami dalam berdakwah tersebut. Kita lihat wa tawassaw bis sabri, dan saling mewasiatkan terhadap kesabaran. Maksudnya saling menasihati agar berbuat sabar dan agar memiliki sifat sabar. Sabaru 'alal haqqi wa wassa ba'duhum ba'da bis sabri 'alaihi was sabat. Maksudnya adalah mereka bersabar di atas al-haq, dan sebagian mereka mewasiatkan kepada sebagian yang lainnya untuk senantiasa bersabar di atas al-haq tersebut dan kokoh di atasnya. Itu maksudnya. Fa hadhihi martabatun rabi'ah, ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang pertama tadi apa? Al-ilm, yang kedua al-amal, yang ketiga ad-da'wah, yang keempat sekarang ini apa? Yang keempat apa? As-sabr. Paham ya? Empat ini harus diperhatikan baik-baik. Sudah kita lewati dan mungkin antum sudah pernah mempelajari kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga landasan utama yang disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid rahimahullah. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyih wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. As-tsaniyatu al-'amalu bih. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Yang ketiga berdakwah di atas ilmu tersebut. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fi, bersabar di atas rintangan gangguan yang ada di dalam dakwah tersebut. Kita lihat kata beliau, fa hadhi martabatun rabi'atun, ini tingkatan yang keempat. Tingkatan yang keempat. Na'am barakallahu fikum. Wa hadha nihayatul kamal, ini puncak kesempurnaan. Kalau orang sudah berilmu, ngamalkan, dakwah kok sabar, ini tingkatan yang paling apa kata beliau? Nihayatul kamal, yaitu tingkatan barakallahu fikum puncak daripada kesempurnaan. Paham ya? Puncak daripada kesempurnaan. Jadi enggak hanya berilmu saja. Ilmu yang dia miliki dia amalkan. Setelah dia amalkan apa? Diajarkan, dakwahkan. Zakatul ilmi ta'limuhu.
Kalau seandainya ilmu itu ada zakatnya, zakatnya mengajarkan tadi. Bukan malah ilmu suka barakallahu fikum sekedar ditimbun, sekedar diambil, tidak, tapi dizakatkan. Mana kalau sudah mampu dizakatkan. Zakatul ilmi ta'limuhu. Zakatnya ilmu itu mengajarkannya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mafhum insyaallah ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fa innal kamala an yakuna syakhsu kamilan fi nafsihi wa mukamilan li ghairihi. Masyaallah, perhatian Bapak ini. Sesungguhnya kesempurnaan itu dikatakan sempurna kalau seseorang sempurna pada dirinya dan bisa menyempurnakan orang lain. Jadi antum ilmu yang dimiliki jangan hanya sekedar untuk diri sendiri, upayakan bisa menyalurkan kepada orang lain. Jadi kalau antum belajar dengan yang penting untuk anak aja lah, untuk orang lain enggak usah. Yang penting anak tahu, orang lain enggak tahu, biarin. Itu keliru. Jadi kalau antum belajar upayakan ilmu yang dipelajari itu bisa antum salurkan ke orang lain. Itu pentingnya di situ. Dan yang pertama, ketika antum mengajarkan kepada orang, perhatikan, ketika antum mengajarkan ilmu kepada orang, upayakan orang tersebut bisa untuk dirinya sendiri dan bisa membuat orang lain bisa. Paham maksudnya ya? Nah, maksudnya dia itu mampu membuat orang lain itu bisa. Bukan hanya untuk sekedar diri sendiri. Yang penting anak sudah tahu, yang lain nanti enggak tahu, biar belajar sama yang lainnya. Jadi dia pengen sendiri saja. Itu enggak benar. Jadi ilmu yang kita pelajari upayakan kita bisa menyalurkan kepada orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya antum melatih diri gitu loh. Melatih diri bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Jangan yang penting anak sendiri, yang penting anak bisa, yang lainnya biarin. Nah, keliru. Paham ya? Kalau sudah bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Walaupun dengan sedikit demi sedikit, barakallahu fikum, tapi kalau antum enggak pernah mencoba untuk mengajarkan, menyalurkan ilmu kepada orang lain, berat rasanya. Paham ya? Ini sekedar apa? Sekedar wawasan dan nasihat bahwasannya hendaknya seseorang itu dikatakan sempurna atau hendaknya orang itu biar mendapatkan kesempurnaan ini sempurna untuk dirinya sendiri dan bisa menyempurnakan orang lain. Wa kamaluhu bi islahi quwwatil ilmiyah wal amaliyah. Sudah kita baca kemarin ya. Ini sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya itu. Tapi enggak masalah kita baca lagi. Dan kesempurnaannya dengan apa? Memperbaiki kekuatan ilmunya dan amalannya. Jadi ilmu diperbaiki, amalan setelahnya, ya enggak? Jangan sampai seperti JT, Jama'atut Tabligh atau Jamaah Jaulah, pindah sana, pindah sini, khurut sana, khurut sini. Mereka biasanya yang mereka andalkan pertama kali untuk dakwah. Orang baru ikut kajian mereka, misalkan ikut masuk dalam jaringan JT tadi, Jamaah Tabligh, langsung diajak apa? Khurut. Suruh dakwah langsung, baca kitab Fadhailul A'mal. Kalau enggak percaya jangan dibuktikan, lihat aja. Paham ya? Kalau enggak percaya antum enggak perlu buktikan, nyaksikan saja bagaimana. Orang-orang tua baru ikut suruh baca kitab Fadhailul A'mal. Yang dibaca pun bukan Arab terjemahannya. Paham ya? Itu pun hadisnya banyak yang dhaif di dalamnya. Hati-hati. Jangan antum wah ini kelihatannya bagus. Paham ya? Karena mereka termasuk apa? Yang memperbolehkan berhujjah dengan hadis dhaif. Paham ya? Buktinya apa buktinya? Buktinya enggak pandang bulu di situ. Fadhailul A'mal itu ada yang hadis dhaif, ada yang palsu, ada yang macam-macam intinya. Jadi kalau misalkan barakallahu fiikum antum jumpai yang seperti itu, ahsan kita menghindar dan juga tidak apa? Tidak bergabung dengan mereka. Jama'atut Tabligh dikenal Jamaah Jaulah. Jaulah itu karena pindah sana, pindah sini. Kemudian apa? Barakallahu fiikum khurut sana, khurut sini 3 hari, 40 hari atau semisalnya. Allahul musta'an. Ini wa kamaluhu, dan kesempurnaannya bi islahi quwwatihil ilmiyah wal amaliyah. Dan kesempurnaannya dengan cara apa? Memperbaiki kekuatan ilmu dan amalannya. Ilmu, amal. Jangan sekedar ilmu saja. Fasalahul quwwah al-ilmiyah bil iman billah. Maka baiknya kekuatan ilmiah, kekuatan yang sifatnya adalah ilmu dengan cara apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalahul quwwah al-amaliyah bi amalis shalihat. Dan bagusnya dan baiknya kekuatan amalan dengan mengamalkan amalan-amalan yang saleh. Na'am barakallahu fikum wa takmiluhu ghairah, dan juga dia bisa menyempurnakan yang lainnya. Bi ta'limihi iyyahu wa sabri alaihi, itu dengan cara mengajarkan ilmu kepadanya dan juga bersabar di atasnya. Wa tawsiyatihi bis sabri 'alal ilmi wal amal, dan juga wasiat dia
kepada orang lain untuk senantiasa bersabar di atas ilmu dan amalan. Ikhwani fid din, azza wa jalla, kata beliau, fa hadhihi suratu ala ikhtisariha min ajma'i suwaril Qur'anil khairi bihadzafirihi walhamdulillah. Surat ini dengan apa? Dengan sangat ringkasnya merupakan surat-surat Al-Qur'an yang paling mencakup kebaikan dengan seluruh sisinya. Paham ya? Hadzafir adalah jawanib. Di seluruh sisi. Nah, barakallahu fikum, surat Al-'Asr ini sangat apa? Sangat mulia dan faedahnya besar sekali. Kita lihat, ma yustafadu minal ayat. Yang bisa diambil faedah dari ayat-ayat tersebut. Pertama, fadilatus suratil 'Asr, keutamaan surat Al-'Asr. Keutamaan surat Al-'Asr, masa. Listimaliha 'ala tariqin najati fi salati ayatin hatta qala al-Imam Syafi'i. Kenapa? Apa keutamaan surat Al-'Asr? Dikarenakan surat tersebut mencakup 'ala tariqin najah, mencakup apa? Jalan menuju keselamatan. Fi salati ayatin, pada 3 ayat. Hatta qala al-Imam Syafi'i, maksudnya apa? Maksudnya surat tersebut walaupun 3 ayat, ternyata di dalamnya mengandung apa? Jalan menuju keselamatan. Jalan menuju apa? Keselamatan. Hatta qala al-Imam Syafi'i, sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, al-Imam Syafi'i siapa namanya? Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah. Naam, hafal, catat ya, upayakan. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, barakallahu fikum. Imamun jalilun, kata beliau. Kita lihat apa yang beliau ungkapkan di sini. Lau ma anzalallahu ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan terhadap makhluknya kecuali surat ini saja, niscaya sudah membuat cukup mereka. Maksudnya bagaimana, barakallahu fikum? Maksudnya surat ini ternyata kandungannya sangat luar biasa, mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan apa tadi? Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak menurunkan atas hambanya kecuali satu surat ini saja, niscaya sudah cukup untuk mereka. Bukan berarti surat yang lain enggak dianggap. Maksudnya surat ini walaupun pendek, ringkas, 3 ayat saja, itu sudah apa? Sudah mencakup apa? Di dalamnya menjelaskan tentang kebaikan dunia dan akhirat. Kan semua hukum asalnya rugi. Ya enggak? Semua manusia hukum asalnya apa? Rugi dan merugi, kecuali yang dikecualikan. Pertama, itu orang-orang yang beriman. Kedua, orang-orang yang apa? Yang kedua, beramal-amal saleh. Ketiga, orang-orang yang saling barakallahu fikum mewasiatkan atau saling nasihat-menasihati dalam al-haq. Kemudian yang keempat adalah saling menasihati atau saling mewasiatkan pada dalam perkara kesabaran. Itu merupakan apa? 4 kriteria atau 4 sifat seseorang dikatakan insyaallah biidznillah tidak rugi di dunia dan juga di akhiratnya. Kita lihat yang kedua, bayanu masiril insan al-kafir wa annahu al-khusranut tam. Penjelasan apa? Barakallahu fikum. Penjelasan tempat kembalinya seseorang yang kafir. Barakallahu fikum, atau ujung-ujungnya orang yang kafir, fa annahu al-khusranut tam, bahwasannya apa? Yang akan didapatkan adalah kerugian yang sempurna. Orang kafir enggak akan masuk surga. Sampai apa kemarin? Sampai unta masuk dalam lubang jarum. Menunjukkan bahwasanya benar-benar enggak akan masuk gitu ya. Barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Nomor 3, bayanu fawzi ahli iman wal amal salih al-mustanibina bisyirki wal ma'asi. Apa kata beliau? Penjelasan tentang beruntungnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, yang mereka menjauhkan diri dari kesyirikan dan juga kemaksiatan. Yang keempat, wujubut tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri bainal muslimin. Wajibnya saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan kebenaran dan juga saling mewasiatkan, saling menasihatkan dengan kesabaran bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Kita nasihati, kita arahkan, kita bimbing. Seperti ini yang benar, ini keliru, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Barakallahu fikum, seperti itu. Ini sunnah, jelaskan. Nomor 5, aqsamallahu ta'ala bil 'asri wa huwa ad-dahr. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan 'asr. Padahal 'asr itu makhluk atau bukan? Al-'asr itu makhluk bukan?
Makhluk bukan? Makhluk. Tapi kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya? Bukankah Allah Ta'ala itu zat yang maha agung? Kita katakan na'am. Sudah kita lewati pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala manakala bersumpah dengan menyebut nama makhluknya bukan berarti butuh dengan makhluknya, tapi menunjukkan agungnya makhluk tersebut. Paham ya? Menunjukkan agungnya makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bayangkan ad-dahr, masa. Siapa yang bisa bikin coba? Malam, siang, silih berganti, sangat teratur, tidak pernah tabrakan. Coba bayangkan. Bisa enggak kira-kira kita bikin? Enggak bisa. Kita enggak bisa, barakallahu fikum. Begitu datang siang, hilang malam. Datang malam, hilang siang. Terkadang diiringi dengan apa? Nah, barakallahu fikum, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala gerhana bulan, gerhana matahari. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Tidak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, wa huwa ad-dahr lima fihi min at-tanbih bi tasarrufil ahwal wa tabadduliha wa ma fiha min ad-dalail. Kata beliau, dikarenakan di dalamnya terdapat tanbih, peringatan agar kita berpikir dan juga memperhatikan bitasarrufil ahwal, dengan apa? Berbolak-baliknya keadaan. Keadaan yang kita rasakan, cuaca, apakah sama terus? Tidak. Terkadang dingin, terkadang panas. Sekarang misalkan musim hujan, kadang rasanya dingin, kadang juga terasa panas. Paham ya? Seperti itu. Itu semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa tabadduliha, dan juga silih bergantinya. Wa ma fiha minad dalail, dan juga apa saja yang ada di dalamnya berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sekarang, siang dan malam itu sesuatu yang antum bisa menyaksikannya. Sekarang ini kita berada di barakallahu fikum di apa? Di arah yang mana? Berada di keadaan yang mana? Keadaan siang atau malam sekarang ini? Nampak atau tidak? Mana? Coba antum lihat. Mana siang? Ya ini. Paham ya? Barakallahu fikum, siang ini yang kita saksikan sekarang siang. Enggak perlu panjang lebar ya. Malam juga sama. Malam, barakallahu fikum, akan datang. Begitu datang malam, hilang siang. Enggak pernah bertabrakan. Atau dalam satu hari itu kemudian nampak malam dan siang langsung. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Naam. Fawaidu mutanawwi'atun. Faedah-faedah yang bermacam-macam. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Wa afadat sighatut tawasi bil haqq, dan bentuk saling mewasiatkan atau saling nasihat menasihati dengan al-haq itu memberikan faedah. Barakallahu fikum, dan juga apa? Wasabr, dan juga saling mewasiatkan dalam kesabaran. An yakuna sya'nu hayatil mu'minin qa'iman 'ala ta'amuri bihima daidanan lahum, wa dzalika yataqassi ittisaful mu'minin bi iqamatil haqqi wa sabrihim 'ala al-makarihi fi masalihil islami wa ummatihi. Perhatikan. Jadi bentuk wasiat di sini, wasiat untuk senantiasa di atas al-haq dan juga bersabar di atasnya, memberikan faedah bahwasanya keadaan hidupnya kaum mukminin itu hendaknya senantiasa tegak di atas ta'amur. Ta'amur saling memerintahkan bima, dengan keduanya. Memerintahkan untuk senantiasa di atas al-haq, dan memerintahkan agar apa? Senantiasa bersabar. Senantiasa apa? Bersabar, barakallahu fikum, sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk panutan hidup. Pedoman hidup agama untuk mereka. Wa dzalika yataqassi ittisafal mu'minin, yaitu dengan cara meneliti kembali dan juga mengecek kembali barakallahu fikum sifat orang-orang mukminin. Maksudnya bagaimana sifatnya, sudah ada atau belum yang ada pada mereka? Maksudnya sifat apa? Bersabar, kemudian saling menasihati, barakallahu fikum, agar senantiasa di atas al-haq. Bi iqamatil haqqi, itu dengan cara apa? Meneliti dan mengeceknya dengan cara apa? Bi iqamatil haqqi, yaitu dengan cara menegakkan al-haq, dan juga barakallahu fikum sabrihim, sabarnya mereka 'alal makarih, sabarnya mereka di atas perkara-perkara yang mereka benci, fi masalihil islam wa ummatihi, dalam apa? Perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat kepada agama Islam serta umatnya. Berikutnya, faidatun min akbaril a'malis salihah at-taubah minadz dzunub limuqtarifiha. Artinya, termasuk amalan saleh yang paling besar adalah bertobat. Bertobat dari dosa-dosa yang apa?
Nah, barakallahu fikum limuqtarifiha, bagi orang-orang yang sudah melakukannya atau mengerjakannya. Bertobat, jangan ditunda-tunda. Taubat itu kalau antum tunda, kalau kita tunda, justru berakibat apa? Bertumpuk-tumpuk. Terkadang orang lupa untuk bertobat. Tapi kalau segera bertobat, barakallahu fikum, apa balasannya? Keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap kaum mukminin agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Taubat nasuha itu kalau terpenuhi berapa syarat, Yusuf? 4 syarat kembali pada orangnya, 2 syarat kembali kepada waktunya. Yang 4 syarat sebutkan: ikhlas, menyesali, meninggalkan, bertekad bulat atau berazam kuat untuk tidak mengulangi. Untuk yang kembali kepada waktunya, sebelum apa? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. 2, sebelum matahari terbit dari timur barat. Yang terbalik ya, sebelum matahari terbit dari arah barat. Nah, itu termasuk apa? Syarat diterimanya taubat. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau taubat jangan nunggu apa? Jangan nunggu sampai apa orang itu yugharghir ghargharah. Biasanya kalau orang mau meninggal dunia itu biasanya kalau orang nunggu itu terkadang ada suara di apa, di kerongkongan, suara kayak krok gitu. Biasanya. Paham ya? Wallah alam itu apakah karena disebut ghargharah karena seperti itu atau bagaimana, yang jelas. Nah, barakallahu fikum, sebelum nyawa sampai di kerongkongan masih ada kesempatan taubat, jangan ditunda-tunda. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali kami sebutkannya, beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Pembawa kunci surga dari kalangan nabi dan rasul yang pertama kali masuk surga. Beliau istighfar dan bertaubat dalam sehari berapa? Nah, aktsar min 70 marrah, dalam riwayat 100 kali. Bayangkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Nah, kita siapa? Beliau salat malam hingga kakinya bengkak. Dalam riwayat lain hingga mengeluarkan darah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu, yang akan datang dan juga yang akan datang?" Apa kata Rasulullah? "Afala uhib an akuna 'abdan syakura?" Nah, apakah aku tidak senang kalau seandainya menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan bahwasanya bukan berarti ketika kita sudah melakukan amalan-amalan saleh dan amalan kebaikan kemudian dosa tidak ada. Terus kita berupaya semaksimal mungkin, barakallahu fikum, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berbuat dosa segera, jangan ditunda-tunda. Yang terakhir, qala Razi rahimahullah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dallatil ayatu ala anna al haqqa saqilun wa anna al mihana tulazimuhu, falidzalika qarana bihi tawasi. Ini menunjukkan bahwasannya, perhatikan baik-baik, ayat ini menunjukkan bahwasannya yang namanya al-haq itu berat. Berat atau tidak al-haq itu, Husain? Berat enggak? Berat. Oleh karena itu sering kita jumpai apa? Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkanlah al-haq walaupun pahit rasanya. Karena yang namanya al-haq itu berat, diuji, tapi pertolongan menyertainya. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam Nuniyah beliau, apa kata beliau? Antum? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam Nuniyah mengenai bahwasanya al-haq itu senantiasa diuji dan akan mendapatkan pertolongan. Enggak perlu kita heran atau merasa heran karena dua perkara tersebut merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ingat enggak? Antum Hasan. Naam, wal haqqu mansurun wa mumtahanun fala ta'jab, hadhihi sunnatur rahmani. Artinya apa? Yang namanya al-haq itu senantiasa apa? Mansurun wa mumtahanun. Senantiasa ditolong dan diuji. Dimanapun kita berada selama di atas al-haq pasti akan diuji. Dengan terkadang apa, barakallahu fikum, kalau kita berada di kampung, di masyarakat, kadang dicaci maki, dihina, dibilang teroris, dituduh dengan tuduhan yang tidak benar, paham ya? Ejekan-ejekan sampai kepada telinga kita, enggak masalah. Kalau cuma suara enggak masalah. Yang penting jangan nyenggol. Paham ya? Jangan nyentuh. Nah, kalau nyentuh bagaimana? Sabar, jangan dibalas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu.
Karena posisi kita misalkan dakwah di masyarakat, antum dicaci atau antum pukul orangnya, berbahaya. Akan menuduh nanti Ahlus Sunnah itu ekstrim, keras. Padahal Ahlus Sunnah kan senyum-senyum saja. Cuman mereka itu yang keras kepala, enggak mau menerima kebenaran, gitu loh. Paham ya? Kalau kerasnya tidak. Nah, cuman sebagian oknum-oknum mungkin yang mereka tidak paham mengenai bagaimana tata cara berdakwah dan juga menerapkannya. Yang jelas barakallahu fikum, kebenaran itu berat. Ini, annal haqqo tsaqilun, bahwasanya al-haq itu berat. Oleh karena itu banyak ujian, rintangan, halangan di dalamnya barakallahu fikum. Naam. Kemudian kita lihat di sini, wa anal mihanatu lazimuhu, ini. Bahwasanya ujian-ujian, mihnah, ujian-ujian senantiasa menyertai al-haq. Coba siapa yang sekarang di atas al-haq kemudian enggak pernah diuji? Pasti diuji. Terkadang di kampungnya mau diusir, terkadang dituduh dengan teroris, jaringan radikalisme atau kelompok-kelompok yang lainnya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Paham ya? Ini kelompok apa ini? Jangan-jangan, paham ya? Sekarang yang menggunakan atau yang mereka barakallahu fikum berjubah, kemudian juga istrinya bercadar, itu enggak hanya Ahlus Sunnah saja. Sekarang banyak orang-orang yang mengatakan apa barakallahu fikum hafizakumullah, yang dikenal dengan aswaja. Aswaja itu pecahan daripada 6 kelompok-kelompok sufiyah yang di Indonesia. Aswaja, kemudian ada Islam GL garis lurus, ada Islam Nusantara. Paham ya? Nah, Islam garis lurus ini menurut mereka aswaja. Asli warisan Jawa. Paham ya? Atau Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut mereka. Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kata mereka. Padahal kalau ditelusuri jauh daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa apa? Di atas Al-Qur'an was sunnah qaulan wa amalan wa i'tiqadan, bukan slogan, bukan tulisan-tulisan, bukan yang di stiker-stiker di kaos-kaos itu bukan, tapi amalannya. Buktikan dengan amalan, buktikan dengan keyakinan dan juga ucapan. Bukan sekedar tulisan salafi. Belakang apa? Sunni. Samping as-sunnah. Samping lagi as-salafi, bukan itu. Nah, barakallahu fi. Kalau teman bikin kaos dikasih stiker atau sablan bisa saja, tapi orangnya bagaimana? Tulis salafi setiap hari adu jago. Allahumma shalli salafi tapi asli. Dia belum keluar dari Ahlus Sunnah tapi dia asli, berbuat maksiat. Dulu pernah ditanyakan kepada Syekhul Al-Fadil, barakallahu Syekh Yahya hafizallahu taala, saat itu beliau ditanya, "Bagaimana pendapat engkau ya Syekh? Ada seorang sunni salafi tapi tiap hari dia masih menggunakan kot. Kot itu semacam ganja atau semacam rokok lah gitulah. Istilahnya ya tidak jauh beda dari itu." Kata beliau, sunni asli. Kalau dia akidahnya Ahlus Sunnah, paham ya? Kemudian juga prinsipnya Ahlus Sunnah, cuman dia berbuat maksiat dikatakan sunni asli. Dia Ahlus Sunnah cuman berbuat maksiat, pelaku maksiat. Paham ya? Nah, cuman kalau terus-menerus tidak layak. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah berupaya semaksimal mungkin menjauhkan diri dari perkara-perkara apa? Perkara-perkara dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Nah, falidzalika qarana bihil ta'asi. Oleh karena itu, karena berat tadi itu diiringi dengan apa? Dicampurkan, digabungkan dengan tawasi. Apa tawasi? Saling mewasiatkan, saling mengingatkan. Karena berat tadi itu. Kalau ringan kan enggak perlu, ya enggak? Karena berat itu saling bantu membantu gitu loh. Saling tolong menolong, saling mengingatkan. Karena yang namanya mengingatkan saudara sesama kaum muslimin atau sesama kaum mukminin terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermanfaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, saling menasihatkan, saling mengingatkan, itu bermanfaat enggak untuk kaum mukminin? Apa? Sebagaimana firman Allah taala, apa? Paham belum? Saling mengingatkan, saling menasihatkan, saling mengarahkan kepada al-haq, kepada kebenaran, bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, apa? Naam, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya di dalam peringatan tersebut bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Sallallahu alaihi wasallam di dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.